Siap, and action. Sebelumnya mungkin kita membahas terlebih dahulu latar belakang wawancara kali ini. Untuk memahami lebih dalam mengenai Prodi Teknologi Informasi, pada matkul pengantar Teknologi Informasi kami mendapatkan tugas berupa wawancara alumni yang telah lulus. Pada awalnya kami mencari-cari alumni yang memang dapat diajak wawancara. Dan pada akhirnya kami bertemu dengan Kak Nur Amelia Ramadhani melalui WA. Nur Amelia Ramadhani biasa dipanggil dengan AL, berasal dari jurusan Teknologi Informasi angkatan 2017 dan lulus tepat pada tahun 2021. Tempatnya beliau yaitu di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan sekarang berdomisili di Kota Yogyakarta. Pastinya kakak alumni tersebut berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Selanjutnya, kita akan mengulik tentang perjalanan karir beliau. Dimulai dari motivasi, apa sih motivasi beliau dalam memilih prodi IT? Sebenarnya kalau motivasiku buat ambil IT itu karena menurutku teknologi bakal berkembang seiring berjalannya waktu. Jadi ya udahlah, aku mutusin buat ngambil IT. Walaupun sebenarnya aku nggak tahu di IT kita belajar teknologinya kayak gimana, tapi ya udah. Kita jalanin aja dulu. Oh gitu Kak. Jadi sebelumnya Kakak belum ada kayak mungkin basic dari IT? Nggak ada sama sekali. Selanjutnya, bagaimana cara beliau memulai karir di dunia IT? Aku mulainya tuh dari 2020. 2020 tuh masih pandemi, kebetulan waktu itu kalau kalian pernah dengar ada program magang, itu ada internship DDB Telkom. Nah, aku mulai di situ 2020 September aku mulai magang di situ. Setelah itu 6 bulan kemudian aku selesai magang, tapi aku lanjut project magangku itu aku jadiin sebagai tugas akhir. Nah, dari situ aku masih sebenarnya karirnya tuh magangnya udah stop sampai di situ 6 bulan, tapi aku project magangnya aku lanjutin sampai tugas akhir, sampai aku skripsi selesai sampai sidang. Setelah itu aku selama perjalanan sebelum aku sidang, aku emang udah apply ke beberapa perusahaan. Tapi di situ karena banyak yang nolak karena aku belum selesai sidang kan. Nah, di situ tapi setelah sidang aku keterima itu sebenarnya internship lagi, paid internship jatuhnya di salah satu konsultan IT. Aku milih internship lagi karena aku belum pede buat full time waktu itu. Jadi ya udahlah, buat nyari pengalaman, aku milih internship itu. Internshipnya itu berjalan awalnya 6 bulan, tapi sebelum 6 bulan aku apply lagi di tempat lain, aku keterima full time. Jadi waktu itu aku double job, ada internship, ada full time juga. Internshipku aku lanjutin sampai 9 bulan, nyambi juga full time. Habis itu internshipku udah, sekarang full time di Crafthouse sampai sekarang. Perjalanannya kayak gitu sebenarnya. Kemudian, tugas atau proyek pertama apa sih yang dilakukan beliau di bidang IT? Yang dikonsumsi sama customer itu yang pas aku magang itu sebenarnya ada website sama kita bilangnya messaging gitu, kayak semacam mirip WhatsApp tapi dari Indonesia. Cuman sekarang aplikasinya udah di take down, udah nggak ada, websitenya juga udah nggak ada. Mungkin itu sih yang pertama proyekku. Habis itu tugas akhir proyek itu. Sama kalau ditanya bidangnya pertama emang aku udah terjun langsung di QA, Quality Assurance. Jadi dari awal aku magang sampai sekarang tugas akhirku pun terkait testing. Jadi sampai sekarang, dari awal sampai sekarang aku masuknya QA di bidang IT-nya. Menurut pekerjaan beliau,
Apa saja pelajaran atau mata kuliah yang dapat diambil dari prodi IT untuk menunjang karir pekerjaan tersebut? Kalau QA sendiri tuh sebenarnya bahasa lainnya testing. Biasanya aku lupa sih, kayaknya mata kuliahnya apa ya? Sistem informasi atau RPL gitu. Pokoknya nanti kayaknya ada satu mata kuliah nanti bahasnya itu tentang SDLC, Software Development Life Cycle. Nah, kalian di situ bisa nemuin yang termasuk QA itu di bagian testingnya. Jadi SDLC itu sebenarnya kayak kita mau buat project, jadi dari awal kita ada planning, dari planning itu apa aja, mungkin kalian pernah dengar UI UX, nah itu dia tempatnya di planning, habis itu nanti bakal di-deliver ke developer, dari developer masuk ke testing, nah testing tuh biasa kita sebutnya QA atau testing kayak gitu, atau tester. Habis itu biasa deliver ke customer, kalau nggak balik lagi ke developer. Nah itu mungkin menurutku kalau misalkan cari mata kuliah yang mau terkait tentang QA atau testing ada kayaknya di sistem informasi atau RPL gitu. Sama karena QA ini sebenarnya terbagi dua, ada manual, ada automation. Jadi kalau manual mungkin dia bisa masuk ke logika gitu, logika dasar. Jadi dia analisis gitu. Kalau yang manual, kalau dia automation, programming, mata kuliah programming, terus struktur data, itu dia bisa masuk. Terus pemahaman terkait UI UX juga bisa, karena kebetulan biasanya kita juga nge-testing terkait experience user. Habis itu apa lagi ya? Itu aja sih yang kayaknya yang bakal relate sama QA-nya itu sendiri. Pertanyaan. Selanjutnya, apakah bekerja di bidang tersebut berpendapatan yang sesuai dengan ekspektasi beliau? Kalau pendapatan sebenarnya bergantung perusahaan. Bergantung juga kayak kamu full time atau internship. Biasanya kalau internship itu bakal dapat gaji atau salary-nya itu setengah dari UMR. Nah, dan kemarin sepengetahuanku beberapa yang fresh graduate itu bakal dapat salary di angka UMR. Jadi mereka ngikutin UMR. Tapi ada beberapa perusahaan yang emang nerapin salary-nya itu di atas UMR. Tapi kalau di bawah UMR kayaknya mungkin statusnya internship. Tapi kalau full time harusnya dia udah di angka UMR sih. Gitu. Oke Kak. Nah, kalau sebelumnya kan diceritain kalau Kakak masuk ke teknologi informasi itu karena ngerasa teknologi itu terus berkembang tanpa mengetahui apa sih yang dipelajari gitu. Nah, selama menjadi mahasiswa, Kakak merasa kesulitan nggak sih ngikutin mata kuliah? Pertanyaan yang selanjutnya yaitu, apakah selama menjadi mahasiswa ada kesulitan bagi beliau dalam menjalani perkuliahan di prodi IT? Dan bagaimana cara beliau mencintai prodi ini? Sebenarnya dari awal kesulitan iya, apalagi mata kuliah yang programming, terus struktur data yang pokoknya yang logik itu agak kesulitan emang awalnya. Terus tapi lambat laun cara aku ngatasin tuh karena emang mungkin aku anaknya ini ya, listener gitu. Jadi dari pendengaran, nah aku paling sering masuk aja kuliah terus dengerin dosen, habis itu nyatet. Sama kalau misal ada tugas besar atau ada tugas-tugas lain, kita ini kerja bareng sama teman-teman. Jadi kita biasanya nyebutnya ada suhu. Suhu tuh kayak emang ya dia yang pinter banget gitu, apalagi buat ngoding. Nah, kita biasa kerja bareng sama mereka. Mereka yang ngajarin kita gitu. Jadi cara aku survive ya gitu. Ngandelin.
Sebagai lulusan Telkom University, pastinya sudah memiliki banyak pengalaman kerja pada dunia IT dan pastinya banyak hal yang sudah dipelajari dan tidak bisa dilupakan. Dari pengalaman-pengalaman yang sudah dilewati, apakah ada pengalaman yang paling berkesan bagi alumni selama bekerja dalam dunia IT? Imbangin waktu kuliah sama internshipnya, sama mungkin karena itu berkesan karena itu kayak batu loncatan aku bisa sampai sekarang, terus sama itu bisa yang ngebuat aku lulus. Jadi tugas akhirku kan tentang project magangku, jadi menurutku itu yang berkesan. Untuk menuntaskan tugas akhir, pastinya kita perlu mendapatkan sebuah pengalaman, salah satunya pada saat magang atau internship. Biasanya agak sulit untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai internship. Nah, bagaimana sih kakak alumni bisa mendapatkan internship tersebut dan apakah masih bisa berkecimpung di dunia IT? Temanku, jadi kayak dari mulut ke mulut dia ngomongnya, ih ada internship nih. Apalagi waktu itu kan lagi pandemi, lumayan kita dapat, pokoknya di tiap bulan dapat salary gitu dari internshipnya. Ya udah dari situ aku daftar, lewatin tes 2 atau 3 tes gitu. Ya udah ternyata aku lulus. Ya udah aku jalanin lah internshipnya. Tapi kayaknya kalau sekarang udah banyak deh yang buka itu internship, tapi bergantung dari prodi sih. Karena biasanya ada yang harusin buat onsite, jadi kalian harus bagi waktu antara masuk kuliah sama itunya, internshipnya. Biasanya ada di website Telkom atau Instagram Telkom gitu, buat kalian cari tahu internship yang berjalan. Tuh. Berarti untuk internship kakak itu masih berkecimpung di bidang IT? Masih. Saat kuliah, pasti banyak proyek yang dilakukan seperti untuk memenuhi kebutuhan tugas ataupun internship. Proyek pertama yang dilakukan oleh alumni kakaknya itu apa? Chat aja Indonesia, nah itu proyeknya itu. Tapi kalau sekarang udah di take down karena nggak menghasilkan buat Telkom, jadi ya udah namanya Chat aja Indonesia. Dia sebenarnya mirip WhatsApp, Line, sama Telegram. Jadi dia itu aplikasi messaging. Sama ada satu websitenya tuh job website gitu, buat job street kayak LinkedIn lah, buat nyari kerja. Tapi semuanya udah di take down karena nggak menghasilkan. Gitu. Setelah menetap pada pekerjaan yang saat ini dijalankan, pastinya sudah ada proyek yang sudah dilakukan. Apalagi sebagai seorang SQA, yang dimana memiliki peran yang penting untuk memastikan pengembangan software yang harus memenuhi standar. Nah, apa saja proyek yang sudah pernah dilakukan oleh alumninya sebagai seorang SQA? Proyek pertama itu aplikasi messaging, terus website job. Habis itu ada, kalau kalian pernah dengar Adiraku, nah itu aku ngetesting API-nya Adiraku waktu itu. Terus kalau sekarang kalau kalian kalian nggak pernah dengar sih, itu namanya paperless.co. Paperless.co itu web base. Nah dia tuh jatuhnya kalau kasarnya kita jualan undangan, tapi customer-nya itu lebih ke Australia, New Zealand, terus US, UK, kayak gitu. Namanya paperless.co kalau kalian mau nyari. Tuh kalau project-projectku selama jadi SQA. Selama bekerja jadi SQA, pastinya sudah banyak proyek yang dilakukan seperti disebutkan sebelumnya. Untuk bekerja di dunia IT, juga pastinya banyak rintangan yang harus dilalui dan setiap rintangan yang dilalui pasti ada solusinya. Apa saja tantangan yang pernah dihadapi oleh kakak alumni sebagai SQA dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangan terbesar paling pada saat ini sih, implementasi automation. Nah, implementasi automation tuh jadi kayak kita testing manual yang diotomasikan. Nah, otomatisnya tuh kita menggunakan
open source. Nah, open source-nya itu kalau kalian pernah dengar namanya Robot Framework, Selenium, atau pernah dengar Katalon, Postman. Nah, kayak gitu. Jadi karena dulunya aku belum pernah pelajarin tentang itu, belum pernah tahu tentang itu, makanya itu jadi tantangan terbesarku. Jadi aku harus belajar sendiri, cari tahu sendiri bagaimana cara jalaninya, cara eksekusinya. Jadi itu jadi tantangan terbesarku karena itu pakai logic, ada beberapa yang pakai logic sendiri, jadi kita harus ngoding juga, tapi nggak ngoding kayak yang susah banget itu nggak, karena kalau di otomatis testing tuh dia udah nyediain keywordnya, jadi kita cuman ngasih perintah aja, misalkan klik atau misalkan select kayak gitu-gitu aja. Jadi itu tantangan terbesarku selama jadi QA. Oh, oke, Kak. Nah, kita ingin menanyakan dari yang sebelumnya lagi, tadi Kakak bilang kalau Kakak tuh perantau ya dari Sulawesi. Nah, sebagai perantau itu, ada kesulitan nggak sih beradaptasi sama pekerjaannya yang bukan merupakan culture shock utama dari daerah asal Kakak gitu? Kalau culture shock selama pekerjaan kayaknya enggak menurutku, karena mungkin selama kuliah ya, aku kan juga pernah onsite gitu offline walaupun cuma 2 tahun, jadi kayak culture shock-nya itu ya mungkin waktu awal-awal masuk kuliah aja, tapi kalau selama dari selesai kuliah sampai bekerja itu kebetulan culture shock-nya itu menurutku nggak ada sih. Kalau Kita akan mengulik mengenai keterampilan dan pembelajaran dari alumni. Nah, apakah beliau memiliki sertifikasi tertentu yang dibutuhkan untuk mendapatkan posisi pekerjaan yang saat ini? sejauh ini enggak, aku nggak ada sertifikasi. Dan kayaknya biasanya kalau mau sertifikasi tuh kalau nggak salah yang buat penetration tuh dia testing terkait cyber security gitu. Nah itu biasanya ada sertifikasinya. Itu aku kalau manual automation tuh belum ada. Tapi aku nggak tahu sih yang lain. Tapi kalau sejauh ini belum ada sertifikasinya. Apakah alumni mengikuti UKM atau organisasi tertentu untuk dapat menunjang alumni dalam mendapatkan pekerjaannya di bidang IT? Dan apakah alumni pernah mengikuti UKM atau organisasi di bidang IT? Serta UKM atau organisasi apa saja yang telah diikuti oleh alumni? Kayaknya kalau selama ini aku tanya kenapa aku diterima ya karena yang pertama emang karena magangku, terus yang kedua emang kalau organisasi sebenarnya aku nggak bilang nggak terlalu mendukung ya, tapi dia tuh mendukungnya dari segi misalkan komunikasi kita gimana, cara negosiasi kita gimana. Nah itu cara kita beradaptasi dengan orang lain tuh gimana. Itu buat kalau misalkan UKM atau organisasi. Tapi kalau buat pekerjaan sejauh ini yang menunjang tuh karena internship-nya. Gitu. Kan sekarang tuh banyak ya Kak, pasti ada UKM-UKM yang masih di bidang IT yang kayak untuk pembelajaran coding kayak gitu-gitu. Apa itu tuh Kakak masuk ke UKM-UKM kayak gitu nggak sih Kak? Kalau kemarin-kemarin aku nggak masuk. Cuman kayak aku nggak join membernya, tapi kalau misalkan lagi ada kelas atau misalkan lagi ada workshop gitu, aku biasa ikut. Walaupun cuman ngedengerin aja gitu. Oke Kak, kalau untuk organisasi, apa Kakak ikut organisasi tertentu kah gitu, yang membantu Kakak untuk menunjang pekerjaan Kakak saat ini? Kalau organisasi, paling aku organisasi selama kuliah aja sih. Kayak kemarin ikut BEM, terus UKM daerah, ikut kepanitiaan di mana, di IT juga waktu itu. Kan itu aja sih kalau sekarang selama kerja, paling organisasinya ini terkait QA aja. Jadi kita keluh kesah terkait QA gitu.
Menurut alumni, apakah pembelajaran di kuliah sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan industri? Banyak yang bertanya-tanya apakah pembelajaran di kuliah sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan industri atau belum. Menurut Kalau menurutku ya, kalau sampai sekarang sebenarnya udah cukup memenuhi, tapi balik lagi kayak misalkan kalian di industri IT-nya tuh mau jadi apa, mau kayak gimana. Nah, itu bergantung dari situ sih. Jadi ada yang emang bidang tertentu udah ngecover nih dari IT, udah ngecover kayak mata kuliah dan sebagainya udah ke-cover. Jadi waktu kalian udah kerja gitu beradaptasinya gampang. Tapi ada juga pekerjaan yang emang di IT itu kayak cuman ngecover sedikit aja, kayak 20% aja, selebihnya kita harus belajar sendiri. Nah, itu ada juga. Jadi sebenarnya bergantung dari kalian mau keluar dari IT itu mau jadi seperti apa. menurut alumni, apakah ada keterampilan soft skill yang dapat menunjang pekerjaan? Soft skill-nya tuh kayak komunikasi, gimana kita komunikasi dengan orang, terus apalagi kalau kita kerjanya satu tim gitu, gimana kita cara komunikasi, cara koordinasi, terus mungkin negosiasi juga, kemampuan negosiasi sama sih kayak mirip-mirip komunikasi, kayak kita negosiasi paling awal tuh salary gitu, kalau misalkan kita mau kerja, nah itu uh, buat nunjangnya, habis itu kan nganalisis kita soft skill, itu nggak tahu sih itu soft skill atau enggak sih, pokoknya nganalisis gitu. Lagi ya, paling menurutku yang paling penting emang komunikasi sih. Selain kita punya hard skill, komunikasi kita juga harusnya bagus buat menunjang pekerjaan kita gitu. Baik, Kak. Selama alumni berkuliah, hal apa saja yang dilakukan untuk memenuhi pengetahuan terhadap IT? Biasanya ini sih kayak sering sharing-sharing aja sih. Sharing sama biasa kakak tingkat. Walaupun kemarin-kemarin kan kalau aku angkatan pertama belum ada kakak tingkatnya ya. Jadi biasa sharingnya sama anak informatika. Kayak gimana sih kalau kita mau tahu sesuatu, apalagi kemarin terkait ngoding, kayak gitu. Terus misalkan kayak ada tugas besar, kita buat kelompok. Sebenarnya kayak gitu-gitu aja sih jatuhnya. Kalau buku aku jarang baca buku IT karena aku lebih suka kayak implementasi langsung, kayak orang orang bercerita, aku lebih suka yang kayak gitu. Jadi aku lebih prefer buat kayak ketemu orang sharing-sharing gitu. Kalau buat menunjang. Sumber-sumber apa saja yang dapat menunjang alumni saat masa perkuliahan dalam mendapatkan pekerjaannya? Paling kalau selama ini lihat di YouTube aja sih, YouTube atau Stack Overflow, biasa kayak gitu. Sama ya biasa kayak kita disuruh buat baca ini sih jurnal-jurnal gitu, kayak ada yang disampaikan sama dosen, baca jurnal-jurnal ini buat tahu gitu. Yang menunjang itu biasanya. Kalau buku aku jarang, jarang banget baca buku IT.
Selanjutnya, kami akan membahas tentang nasihat untuk mahasiswa. Dimulai dari apakah ada nasihat dan pesan untuk mahasiswa yang sedang menimba ilmu di teknologi informasi? Pokoknya dari Masih aku apa ya? wajar, Kak. Pokoknya semangat aja gitu. Kayak kalian tuh kuliah jangan terlalu ngebebanin diri gitu. Bagi-bagilah sama orang, manfaatin orang gitu. Terus kayak mungkin kalau kalian ada yang suka organisasi, lebih baik ikut-ikut. Tapi saranku kayak di semester awal gitu. Karena kalau udah masuk semester 5, 6, 7, 8 tuh kayak tingkat kesulitannya udah hard banget nggak juga sih, tapi pokoknya tingkat kesulitannya agak lebih lah dibanding semester-semester awal. Kalau kalian mau join organisasi mungkin itu. Terus sama kalian kalau misalkan ini manfaatin internship juga, menurutku itu sangat menunjang buat kalian di dunia kerja nanti. Selain kalian kayak implementasi hard skill kalian, juga ada ini sih kayak kita dapat pengalaman gimana sih kita kalau udah masuk ke dunia kerja gitu. Terus apa lagi ya? Pokoknya menurutku semangat aja lah kalau di IT. Kemudian, apakah ada rekomendasi organisasi untuk mahasiswa pro di IT sekarang? Dan apakah ada strategi dalam menjalani perkuliahan? Kalau organisasi bentar. Karena soalnya kalau aku, paling kalau kalian bisa jadi masuk di organisasi lab atau jadi asisten praktikum, menurutku itu bagus. Itu, walaupun aku nggak pernah jalanin ya, tapi menurutku kayaknya itu bagus sih. Itu, paling kalau dari aku, kemarin tipsku tuh, aku semester 1-2, aku ikut kepanitiaan dulu, habis itu aku lanjut organisasi UKM daerah, lanjut 1, 2, 3, 4, pokoknya mati lampu. Organisasi daerah, habis itu BEM, setelah BEM itu aku vakum, udah. Selanjutnya, apakah ada tips untuk mensinkronkan antara kurikulum pendidikan atau kuliah dengan kebutuhan pekerjaan yang ada? Tips mensinkronkan, kayaknya balik ke diri sendiri aja sih. Menurutku kayak kalian selama kuliah, selain nimba ilmu kayak nyari jati diri, kayak terlalu klise banget sih itu. Ya pokoknya nyari jati diri, kalian kayak minatnya apa, terus kayak pengen ke depannya kayak gimana. Kemudian, bagaimana kakak mengikuti perkembangan terbaru dalam praktik SQE? Apakah ada tips untuk para mahasiswa? Kalau aku ngikutin biasanya ini sih kayak dari timku ada tim QA-nya tuh ada sharing-sharing gitu, terus jadi ya udah kayak kita lihat nih apa aja yang lagi berkembang saat ini. Biasanya kalau QA sendiri tuh lebih ke aplikasi buat otomatisnya, aplikasi buat automation. Jadi kita lihat di perkembangannya tuh saat ini yang lagi in itu apa, aplikasinya apa, terus kayak kadang kita ngecek pricing-nya berapa, terus dia bisa automation-nya tuh sejauh mana gitu, apakah dia bisa yang manual atau misalkan aplikasi yang kita sekarang pakai bisa istilahnya tuh kayak nge-cover gitu atau enggak, kayak gitu sih kalau aku biasa kalau ngelihat perkembangan buat dunia QA-nya sendiri kayak gitu. Selanjutnya, menurut kakak, apakah ada matkul tertentu yang harus dimasukkan ke dalam kurikulum IT? Terkait testing, aku lupa. Kayaknya itu, aku lupa namanya, tapi dia diimplementasinya tuh di jurusan informatika waktu itu. Aku pernah lihat, dia tuh terkait testing. Jadi, gimana cara kita ngetesting suatu aplikasi. Pokoknya pelajarannya kayak gitulah. Perkembangan teknologinya, terus cara-cara kita, tipe-tipenya apa. Kadang juga ada tugas besarnya dia buat automation testnya juga kayak gitu.
Mungkin itu kalau misalkan terkait testing. Karena kalau di IT sekarang kayaknya belum ada sih. Aku nggak tahu sih kurikulum sekarang, tapi kalau kemarin-kemarin belum ada.